Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Semoga Allah yang Maha menatap, yang Maha mendengar, yang Maha dekat ridho kepada kita semua. Karena tidak ada yang terpenting dalam hidup ini kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dan semoga Ramadan yang kita jalani benar-benar menggugah dan merubah diri kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Rasulullah SAW menyatakan, mengapa beliau diutus ke bumi? Ternyata risalah kenabian kuncinya sederhana tapi mutlak sangat penting. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Beliau menjawab, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bersimbah air mata, keringat, bahkan darah dalam perjuangan beliau adalah semata-mata agar umat manusia memiliki kesempurnaan kemuliaan akhlak. Ilmu yang kita pelajari, ibadah yang kita lakukan, ujungnya adalah kesempurnaan akhlakul karimah kita. Oleh karena itu siapapun yang ingin mengukur kesuksesan hidupnya, kata kuncinya adalah akhlakul karimah. Siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, lihatlah akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling sempurna akhlaknya. Siapakah yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat ketika dibangkitkan yaumul qiyamah, adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Oleh karena itu hadirin sekalian, membangun bangsa ini tidak akan pernah bisa bermartabat kecuali diawali dengan membangun akhlak. Ramadan adalah sarana penting sekali yang membuat kita memiliki akhlakul karimah. Hikmah pertama, satu, apa hikmah terpenting mengapa Ramadan menjadi kunci? Adalah keyakinan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat 4. Mengapa orang saum tidak berbuka padahal tidak ada yang melihat, padahal tidak ada yang menyaksikan? Karena dia tahu Allah bersamanya. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jikalau dimanapun kapanpun kita yakin Allah Qarib, Maha dekat, As-Sami, Maha mendengar, Al-Bashir, Maha melihat, seperti sekarang ini kita ditatap Allah, maka niscaya yang pertama kita akan menjadi orang ikhlas. Orang ikhlas adalah orang yang paling bahagia,
Orang ikhlas adalah orang yang paling mulia. Orang ikhlas adalah orang yang paling selamat. Orang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, sama saja. Allah ada. Orang melihat, orang tidak melihat, sama. Allah maha melihat. Orang memuji, orang tidak memuji, sama. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk dengan penilaian orang. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk dengan topeng yang dia miliki. Orang yang ikhlas yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, sibuk memperbaiki hati dan amalnya. Oleh karena itulah orang yang Ramadannya sukses, menang, adalah orang yang tidak sibuk dengan penilaian makhluk, tapi sibuk dengan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya amalnya akan nikmat dan akan istiqomah. Hikmah selanjutnya dari Ramadan yang selalu merasa ditatap Allah adalah menjadi orang yang jujur, sidik. Mengapa? Karena orang-orang yang merasa ditatap Allah, dia akan puas dengan penilaian Allah dan tidak bisa bersembunyi untuk berbuat ketidakjujuran. Jujur adalah pangkal kebaikan. Karena sidik ini adalah yahdi ilal bir, mengantarkan kepada kebaikan, dan albir yahdi ilal jannah, kebaikan akan mengantarkan kepada sorga. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad SAW membangun karir kehidupannya diawali dengan gelar Al-Amin, manusia yang jujur terpercaya. Setiap perkataannya pasti benar, setiap janjinya pasti ditepati, setiap amanah tidak pernah dikhianati, dan terbangunlah karir kemuliaan yang tidak pernah pudar sampai saat ini. Karena tidak ada kesuksesan kecuali harus ada kejujuran di sana. Tidak pernah ada kisah orang sukses kecuali ada kisah kejujuran bersamanya. Dan tidak pernah ada kehancuran kecuali diawali dengan ketidakjujuran. Maka barang siapa yang ingin mengukur Ramadan ini sukses atau tidak, lihat kejujuran pada diri kita. Yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji banyak, yang umroh banyak, yang sedekah banyak. Tapi yang menyedihkan, yang jujur di negeri kita ini masih kurang banyak. Padahal negara manapun ditakdirkan sejahtera oleh Allah, dunianya berkah dari kejujuran yang dimilikinya. Seyogianya Ramadan ini kita awali dengan jujur kepada diri kita sendiri. Hadirin sekalian, waspada. Orang menghargai kita, orang menghormati kita bukan karena topeng yang kita miliki. Kita dihargai karena Allah menutupi aib kita, maksiat kita, keburukan dan kekurangan kita. Allah tutupi sehingga orang masih menghargai kita. Orang yang tidak jujur akan sibuk menikmati topengnya. Apalah artinya topeng bagus kalau isinya busuk? Apalah artinya mobilnya bagus kalau perilakunya hina? Apalah artinya kedudukan tinggi kalau perbuatannya nista? Banyak orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri, merasa bangga dengan topeng, padahal di dalamnya busuk. Nauzubillahi min dzalik. Inilah kesempatan hadirin untuk jujur bahwa kita dihormati karena Allah menutupi aib kita. Kalau kita berani jujur melihat diri sendiri, tidak akan bangga ketika dihormati siapapun. Karena orang hormat kepada topeng kita. Tidak akan merasa terhina ketika kita dihina siapapun. Karena kita, penghinaan orang kepada kita jauh masih lebih bagus dibanding kehinaan kita yang Allah tutupi selama ini. Orang yang jujur kepada diri sendiri akan bisa mengeluarkan air mata tobat. Orang yang bisa menangisi dosa-dosanya, itulah orang yang akan berubah. Sepanjang orang tidak jujur kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin akan jujur kepada orang lain? Ramadan membuat seseorang seharusnya berkomitmen menjadi manusia yang jujur
terpercaya sampai mati. Jauh lebih baik dihina orang karena kita jujur daripada kita dihormati orang, dipuji orang karena kita munafik, tidak jujur. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam kejujuran apapun resikonya, karena itulah yang membahagiakan dan memuliakan diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku, hikmah selanjutnya dari Ramadan orang yang akan sukses adalah ingat bahwa Allah pernah bersumpah 7 kali di dalam surat Asy-Syams. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak ini kecuali menegaskan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya, merugi orang yang mengotorinya. Siapakah di antara kita yang paling untung? Yaitu orang yang setiap waktu selalu bermujahadah membersihkan dirinya. Lebaran banyak yang bajunya bagus, indah, dan takut kotor. Tapi berapa banyak orang yang tidak pernah takut kotor hatinya. Padahal kebahagiaan, kemuliaan tergantung kesucian jiwanya. Mengapa ada orang yang paham agama tapi akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang dipahaminya? Karena dia hanya sibuk belajar untuk kepintaran akal, tapi tidak sibuk bermujahadah untuk kecerdasan hati. Saudaraku sekalian, orang-orang pintar dengan orang cerdas beda. Orang pintar hanya bisa mengingat, orang cerdas bisa berbuat. Oleh karena itulah kita membutuhkan kecerdasan, dan ini hanya terjadi kalau kita senang bermujahadah. Lihatlah Ramadan, kita jauh lebih tenang ketika bermujahadah menahan pandangan. Lihatlah Ramadan, kita lebih nyaman ketika kita bermujahadah menahan amarah. Lihatlah Ramadan, betapa kita lebih tenang ketika kita menahan lisan kita, tidak berucap yang buruk. Falyaqul khairan aw liyasmut. Percayalah hadirin, kebahagiaan, kesuksesan adalah milik orang yang paling bisa mengendalikan diri. Kita sudah saksikan orang yang tidak bisa menjaga lisannya jatuh, orang yang tidak bisa menjaga syahwatnya berzina, orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya korupsi. Padahal orang yang korupsi itu hartanya sudah melimpah ruah, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, keinginannya, keserakahannya. Dia mencuri terus ke sana sini. Inilah ciri orang-orang yang gagal dalam hidup kalau tidak segera bertobat, tidak mampu mengendalikan diri. Maka pastikan sesudah Ramadan ini sama dengan Ramadan sebelumnya, yaitu hidup dalam mujahadah. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Penutup, saudaraku sekalian, yang terakhir, hikmah apa dari Ramadan ini? Satu, keyakinan kepada Allah. Allah maha melihat, maha mendengar. Dua, senantiasa bermujahadah. Dan yang ketiga, ingat dalam surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak punya perasaan, bersikap keras kepada anak yatim. Dan orang yang tidak mengajak orang lain memberi makan kepada orang miskin. Artinya apa? Sehebat apapun ilmu agama kita, sehebat apapun pengamalan ibadah kita, kalau kita tidak peduli kepada orang lain, tidak peka, tidak peduli, maka kita bisa termasuk orang yang mendustakan agama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Apa artinya banyak ilmu kalau ilmunya tidak manfaat? Apa artinya banyak harta
kalau hartanya tidak manfaat, apa artinya otot kawat balung besi tapi tubuhnya tidak manfaat? Nilai seseorang jangan diukur dari apa yang mereka miliki, tapi dari apa yang bisa diberi. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, mari kita ukur kesuksesan diri kita bukan dari harta yang kita kumpulkan, bukan dari gelar berenteng yang kita miliki, bukan dari jabatan tinggi yang kita raih, tapi ukurlah kesuksesan kita dari berapa banyak orang-orang yang bisa terbantu oleh hidup kita. Mati dalam keadaan penuh manfaat, itulah kematian terhormat daripada hanya sekedar merasa memiliki padahal tidak memberi manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini kita tidak bangga melihat tabungan kita yang hanya catatan, tapi kita bersyukur ketika banyak yang lapar, yang bisa makan dari tetesan keringat kita. Banyak anak-anak yang bisa sekolah dari tetesan keringat kita. Banyak orang-orang yang bisa terdapat lapangan kerja dari tetesan keringat kita. Bagi kita secukupnya saja, tapi manfaat adalah sebesar-besarnya.